Beginilah pemirsa kondisi terkini lingkungan rumah Ahmad Syaroni di kawasan Kebon Bawang, Jakarta Utara. Rumah mewah milik Menteri Ujung gang Keuangan atau akses Menteri Sri masuk Mulyani rumah Syaroni diduga menjadi dijaga ketat sasaran dan ditutup oleh warga berdasarkan setempat. video beredar. Rumah Syaroni yang Kejadian. Ia menyebut sudah ada informasi sejak sore bahwa akan datang sekelompok orang tak kenal untuk berdemo di rumah Uya. Meski sudah dijaga oleh warga dan aparat, ternyata kelompok yang datang dalam jumlah banyak. Ramai berita soal penjarahan rumah pejabat dari Uya, Eko Patrio hingga Sri Mulyani. Setuju, wajar sih mereka pantas dibobol. Iya benar, dipikir-pikir dalam tanda kutip bisa jadi retribusi rakyat. Ini protes, jelas saya dan Anda kita protes. Atau pembalasan rakyat? Mungkin saja mayoritas rakyat dipaksa hidup tercekik dan ini hanya reaksi kolektifnya. Tapi konsekuensi dari ini pasti tercermin ke depan kita. Takutnya ini cuma euforia kolektif kosong yang bikin negara bisa jatuh ke jurang kehancuran. Jujur aja, emosi itu manusiawi. Apalagi kalau pejabat dikasih uang jutaan, rakyatnya mandek gaji. Tapi coba kita lihat beberapa fakta ini. Masa menyerbu rumah Syaroni di Priuk, merusak mobil dan masuk ke dalam. Mereka bahkan merusak habis sekitar rumah, jam branded, TV, kulkas, semua raib. Rumah Eko Patrio di Kuningan juga diserbu massa. Harta apapun jelas tak lagi aman. Rumah mewahnya dicoret dan dirusak, tapi penjara muncul 2 gelombang malam itu. Barangkali disusupi orang yang bukan dari masa protes. Sri Mulyani pun gak luput. Barang elektronik hingga peralatan dapur, bahkan ring basket turut dijarah. Dibobol dini hari tapi dihadang TNI dan pelakunya anak muda tak dikenal, bukan demonstran, bahkan ada aba-aba kembang api sebelum masuk. Anehnya, aksi ini terkoordinasi, walau pemainnya tercampur antara buruh ojol, mahasiswa dan masyarakat sipil lain. Coba Anda bayangkan, siapa yang nyuruh massa masuk ke rumah? Kekacauan atau skema tersistematis. Di satu sisi, kita mau tuntut keadilan, tapi kenapa yang dirusak bukan kantor DPR, tapi rumah pribadi pejabat? Apakah ini klimaks asal tembak dengan mesiu emosi? Sengaja dibawa ke ruang personal supaya visi perjuangan jadi kabur. Ini protes atau bikin rasa aman runtuh? Ego rakyat atau jebakan politik? Coba kita jawab pelan dalam hati kita masing-masing. DPR langsung kirim anggota ke luar negeri, Syaroni dicopot, dan Sri Mulyani hanya diam. Media asing pun mulai sorot situasi ini. Ya, mungkin orang yang hina rakyat pantas dikritik, tapi ambil alih rumah mereka bukan solusi. Kalau tujuannya reformasi bukan chaos, kenapa langkahnya malah mendorong negara ke tepi darurat? Runtuhnya sistem bukan karena kita terlalu kritis, tapi karena kita kehilangan kendali. Kalau Anda menanyakan apa maksud semua ini, jawabannya kita bukan ikut kebenaran. Kita ikut mengubur masa depan bangsa kita seperti para aparat busuk itu. Di akhir gua akan bicara belak-belakan. Rakyat bisa debat dengan elit korup, tapi jangan biarkan diri kita jadi sama pecundangnya seperti mereka. Coba tanya ini diri kita masing-masing. Apakah lo ini masih bagian dari solusi? Atau bagian dari sensasional yang bikin negara darurat? Gue tambahin beberapa pesan untuk diri gue sendiri dan juga buat kalian yang udah mau nonton sampai sini. Bagi kalian yang aktif ke lapangan untuk demonstrasi, pegang erat tangan teman kalian sebagai sesama warga. Untuk tetap kondusif dan damai dalam mencapai tujuan awal kita, yaitu pembenahan sistem hukum dan birokrasi.
bagi kelas menengah ke atas sampai ke pengusaha kecil yang gak ikut serta dalam gerakan demonstrasi. Tetap berkegiatan seperti biasa. Seminimalnya, cukup dengan memberikan dorongan moral lewat sosial media kalian. Akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Terkait dengan RUU perampasan aset, itu juga sesungguhnya sudah masuk dalam prolegnas DPR RI. Memerlukan pemerintah yang dalam hal ini menjadi bagian untuk menyusun tidak hanya daftar isian, tapi juga menyelesaikan undang-undang tersebut. Jika RUU perampasan aset hari ini dinilai sangat diperlukan dalam waktu yang cepat, kami di parlemen siap untuk membahasnya. Dan terakhir untuk para provokator dan atau yang terprovokasi, pakai search box kalian dan tulis informasi yang kalian ingin cari. Jangan ambil kesimpulan dari hanya susunan konten dari beranda kalian. Biar aman ya, gue kasih contoh, pantengin aja kayak Ferry Irwandi, guru gembul atau komentar sosial dari para komika kita yang sering vokal untuk masalah keadilan sosial. Kecuali kalian provokator yang memang disusun sistematis golongan hantu yang kita masyarakat awam gak bisa lihat. Semoga di akhir hayat hidup kalian, menjelang hembusan napas terakhir kalian dilalui dengan siksaan paling mengenaskan. Amin. Aksi kita ini untuk mengganti para birokrat dan aparat itu dengan orang yang lebih baik. Bukan membuat kita, rakyat, sama buruknya dengan mereka.